Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Sumiarta Hidayat kita akan kembali belajar mengulas tentang bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka di era modern seperti ini, apalagi era digital seperti ini, bahasa Inggris itu sangat penting teman-teman. Di mana kita bisa melakukan komunikasi untuk berbagi keperluan dalam bahasa Inggris. Komunikasi itu bisa berupa komunikasi dalam pembelajaran, komunikasi dalam bermain, komunikasi dalam bisnis, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan bahasa Inggris. Tapi di video sebelumnya ada suatu pertanyaan yang terkait dengan in, on, dan at teman-teman. In, on, dan at ini sebenarnya apa sih? In, on, dan at ini biasanya adalah kata yang menunjukkan kepada kata sebelum dari kata benda atau kata keterangan. Maksudnya apa? Biasanya ini digunakan sebagai preposition atau kata yang menjadi kata depan, tapi bukan kata depan yang menempel. Seperti itu. Di dalam bahasa Inggris ada berbagai kegunaan in, on, dan at. Secara arti itu ada, saya terangkan seperti ini ya teman-teman. Kalau dia menunjukkan suatu posisi, ini kan ada kotak. Misalnya ini ada kotak seperti ini. In itu artinya di dalam kotak ini teman-teman. Nah seperti ini. In, kita melihat in artinya adalah di dalam. Nah, di dalam seperti ini. Kalau on itu artinya di atas. Nah, on. Di atas. Kalau at itu menempel pada benda ini. Bisa di samping sini, di samping sana, dan lain sebagainya. Itu arti kalau in, on, dan at itu menunjukkan kemelekatan dia pada suatu benda. Misalnya, kalian memiliki rumah. Nah, rumah kan. Rumah. Jika kalian bilang I'm at home, berarti ya kalian berada di rumah ini. Entah lokasinya di mana, tidak tahu, tapi berada di lokasi rumah itu. Tapi kalau kalian bilang I am in home, berarti kalian berada di dalam rumah kalian. Seperti itu. Kalau I am on home, berarti kalian di atas rumah. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sini sudah dimengerti ya apa sih arti dari in, on, dan at. Tapi teman-teman, ada beberapa hal lagi yang perlu teman-teman ketahui dan ini sering dipakai. Contohnya adalah in, on, dan at pada keterangan waktu. Ini sering dipakai teman-teman. In, on, dan at pada keterangan waktu. Sebenarnya apa sih fungsinya? In ini memiliki fungsi digunakan dalam menyebutkan tahun itu menjadi keseluruhan. Misalnya bulan. Misalnya saya akan ulang tahun di bulan Desember. Berarti in ini menunjukkan keseluruhan dari waktu dari bulan Desember. Misalnya, saya berusia 24 tahun di bulan Desember. Atau di tahun 2024 misalnya. Berarti dia menunjukkan keseluruhan dari tahun 2024. Tidak menunjukkan spesifik apa. Tidak, tapi menunjukkan keseluruhan global. Misalnya mingguan. Mingguan ini 7 hari itu ya, bukan hari minggu. Ini 7 hari. Misalnya saya akan ke rumahmu minggu depan. Misalnya saya di rumahmu minggu depan. Saya di rumahmu minggu depan.
Bisa digunakan I will be in. Saya di rumahmu. Oh, kalau di sini itu menunjukkan rumahmu, berarti at your home minggu depan, misalnya misalnya minggu ketiga aja ya, in third week this month. Nah, di sini ini menunjukkan minggu ketiga ini. Seperti itu teman-teman. Bukan minggu depan, ini ya minggu ketiga. Seperti itu. Berarti ini menunjukkan hubungan secara global pada bulan, pada tahun, pada abad misalnya, pada minggu misalnya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah on, teman-teman. On ini itu lebih menunjukkan hal-hal yang bersifat spesifik. Kecenderungannya digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya apa? Saya makan pada tanggal 23 April. Berarti I eat on 23 April. On ini digunakan untuk spesifik tanggal, misalnya on Sunday misalnya. Itu bisa. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman, cukup jelas untuk in dan on. Dan at, ada lagi at. At ini untuk menunjukkan waktu yang lebih sangat spesifik lagi. Biasanya berhubungan sama jam, berhubungan sama menit, detik, dan lain sebagainya. Misalnya, I will go home at misalnya 15 WIB. Nah, seperti ini. Ini lebih spesifik. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau bulan ke atas, atau minggu ke atas, atau mingguan, atau tahunan, atau ke atasnya lagi, kalian menggunakan in. Tapi kalau kalian untuk hari dan tanggal, kalian menggunakan on. Hari, tanggal. Kalau untuk jam ke bawah, kalian menggunakan at. Cukup dimengerti ya teman-teman. Nah, ini adalah kegunaan in, on, dan at dalam tataran waktu. Bagaimana kalau kita menggunakan in dan on dan at dalam tataran tempat? Oh, udah penuh, kita ganti lagi. Nah, di sini kita menggunakan in, on, at pada tataran tempat. Nah, in itu sifatnya global. Global bisa kota, bisa negara, bisa kecamatan, desa, perumahan, kantor, dan lain-lain. Tapi ini sifatnya global teman-teman. Ketika kalian membilang in, itu pasti masih ada pertanyaan. Misalnya, I go to school in misalnya Jakarta. Saya pergi ke sekolah di Jakarta. Nah, di Jakarta ini sekolah yang mana? Nah, seperti ini masih ada pertanyaan. Misalnya, I am in Dubai. Nah, dia di Dubai, tapi Dubai-nya yang sebelah mana? Nah, ini sifatnya masih luas. Berbeda sama on.
On ini biasanya menerangkan spesifik tentang lokasi terkait dengan misalnya jalan atau alamat yang cukup bisa diketahui, tapi masih ada pertanyaan. Kita mengerti kan, artinya on kan di atas. Ini cenderung menerangkan tentang jalan. Misalnya, I am on jalan, misalnya Mangga, Jakarta. Oke, kamu di jalan Mangga, tapi jalan Mangga itu luas loh. Seperti itu. Ini kan berarti on. On kan artinya di atas. Perlu diingat teman-teman, berarti ini digunakan untuk nama-nama jalan, nama-nama tempat yang ada hubungannya dengan suatu jalan atau suatu tempat yang itu adalah nama dari apa yang dipijak di situ. Ini cenderungannya itu kan jalan Mangga, misalnya jalan Pahlawan dan lain sebagainya. Berbeda dengan in, kalau in lebih sifatnya global. Misalnya di atasnya jalan apa? Di atasnya jalan kan misalnya ada Duko, saya di Duko, I am in Duko, misalnya Duko Kauripan. Misalnya I am in Jakarta Sport Center Village, seperti itu juga bisa. Terus untuk add ini lebih spesifik, sangat spesifik. Saking spesifiknya untuk add ini terkadang sudah tidak membutuhkan pertanyaan. Contohnya apa? Saya tinggal di Jalan Mangga nomor 45 Jakarta. Nah, kalau sudah bilang nomor 45, apakah kalian akan tanya lagi? Kan tentunya tidak. Berarti I live in I live at number 45 Jalan Mangga Jakarta. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian spesifik ini ada spesifik lokasi, nama, misalnya itu RT, RW, atau number dan lain sebagainya yang menunjukkan itu blok lokasi tertentu. Misalnya saya tinggal di Jalan Kauripan blok 4, misalnya seperti itu bisa untuk menggunakan add. Secara arti sendiri in kan artinya di dalam, kalau on kan di atas, kalau add kan pada. Secara arti ya teman-teman, tapi secara penggunaan seperti yang saya terangkan tadi, ada penggunaan dari sisi menunjukkan dia berada pada suatu benda dan melekat pada benda itu, bisa on di atas, bisa in di dalam, bisa add di suatu lokasi tersebut. Itu menunjukkan posisi. Kalau menunjukkan tempat itu bisa menggunakan in, itu untuk nama secara global yang masih ada tanda tanya. Kalau on itu cenderungnya digunakan pada nama jalan, tapi belum lengkap. Kalau add itu digunakan pada nama lokasi atau tempat atau jalan yang sangat-sangat spesifik dan nanti timbulnya itu tidak ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Kalau waktu seperti tadi kita terangkan, mana tadi? Sebentar, kalau untuk waktu seperti ini, kalau waktu no. Nah, seperti ini. Kalau waktu itu kalian add itu untuk jam atau detik, kalau on itu untuk hari atau tanggal, dan di atasnya itu kalian menggunakan in.
Seperti itu teman-teman. Untuk formasi bagaimana sih cara menggunakan, bagaimana sih cara membuat kalimat, coba kalian buat contoh di kolom komentar. Buat contoh berapa lah, 1 atau 2. Jika ada teman-teman kalian yang telah mengetahui tentang penggunaan ini, silahkan sama-sama dikomentari. Dan kalau misalnya udah benar ya monggo dikasih misalnya jempol atau apalah seperti itu. Tapi ingat teman-teman, dalam kesemuan ini itu akan sangat berguna ketika kalian menggunakan di dalam bidang tertulis atau di dalam bidang yang formal. Tapi kalau bidangnya itu biasanya bidang conversation, bidang apa namanya, eh, percakapan atau bidang yang non formal, itu cenderung ada kata-kata yang biasanya tidak sesuai seperti ini. Kalian jangan menyalahkan. Ya, memang mereka misalnya I live in number 25, misalnya Skuro Village, ya udah biarin, tidak usah kalian terus mengoreksi your speaking is wrong, your grammar is wrong, tidak usah seperti itu. Nanti kita kalau misalnya itu untuk pembelajaran monggo diingatkan, tapi kalau untuk speaking atau untuk conversation biarkan, salah atau tidak itu biarkan, bukan urusan teman-teman semua. Yang penting kalian tahu sama tahu maksudnya, seperti itu. Demikian teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.